Selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Pribadi yang berhasil adalah mereka yang melakukan persiapan dan berjumpa dengan kesempatan dan dapat memaksimalkan kesempatan tersebut. Karena kesempatan tidak akan menjadi sesuatu yang berdampak ketika pribadi yang berjumpa dengan kesempatan tersebut tidak melakukan persiapan yang lengkap. Karenanya Bapak Ibu, Daniel bukan tiba-tiba menjadi orang hebat. Ada sesuatu yang ia korbankan. Baik sebelum ia ada di Babel. Masih di tempat yang nyaman. Ia melakukan persiapan yang tepat. Terlebih ketika Tuhan izinkan dia masuk dalam sebuah zona iman. Ini padang gurun rohani. Dia melakukan sesuatu yang berbeda. Sehingga wajarlah anugerah pun dicurahkan Tuhan berlipat ganda buat kehidupannya. Kalau hari ini kita merenungkan kehidupan Daniel, saya percaya berkat ganda itu pun yang disediakan Tuhan. Tapi term and conditionnya yang harus kita perhatikan. Mari saya ajak kita semua untuk melihat kitab Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8 dimulai. Demikian firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Pertanyaan yang sederhana. Kenapa makanan raja anggur dianggap Daniel sesuatu yang menajiskan? Bukankah orang Israel boleh memakan sesuatu, boleh meminum anggur? Tetapi sudut pandang Daniel pada waktu itu berbeda. Yang saya dapati, kenapa Daniel mempunyai sudut pandang yang demikian? Karena Daniel tidak mau larut dalam sebuah keadaan di mana dirinya dapat merasakan sebuah hal yang baik dan nyaman, di mana ia tahu saudara-saudara sebangsanya jauh dari keadaan yang sekarang dialami oleh Daniel. Sehingga segala kemewahan itu, kemewahan secara fisik itu ditolak oleh Daniel. Daniel tidak mau terjerumus karena dari hal kecil itulah rasa keterbebanan, rasa solidaritas, nilai persaudaraan, konsep persekutuan menjadi rusak. Ketika orang sudah terbiasa terpenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berlebih, maka sensitivitas untuk berbagi itu jadi nol. Dan Daniel berkata, ini jebakan yang ia harus hindari. Itu sebabnya dia berkata, aku tidak mau. Dan puji Tuhan, rasa nilai kasih terhadap saudara-saudara berbalas sesuatu yang baik dari Tuhan. Dan ayat 9 mencatat Daniel mendapat belas kasihan Tuhan. Ayat 10, tetapi pemimpin pegawai istana itu berkata, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian
Berkatalah Daniel kepada penenjang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu. Lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenengan itu lalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian. Lihat baik-baik. Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Itu sebabnya jangan kita abai. Lakukanlah sesuatu yang baik buat diri kita. Renungkan firman, itu bagian dari persiapan untuk melatih diri kita mendengar akan suara Tuhan. Karena petunjuk yang Ia berikan tidak pernah membawa kita dalam situasi yang hancur. Tapi sebaliknya, Dia memberikan masa depan penuh dengan harapan buat kita. Dan waktu kita memupuk sensitivitas terhadap sesama, mau berbagi kasih, maka saya yakin ada kemurahan Tuhan. Kita dijumpai dengan kesempatan sementara kita siap untuk mengelola anugerah itu. Hasilnya double portion. Tuhan Yesus memberkati. Amin.